ketika kami beriman kepadamu, ketika kami percaya kepada Kristus bahwa segala persoalan di dalam kehidupan ini akan pergi. Kami sanggup menghadapi banyak hal Tuhan, karena kami memiliki Allah yang kepadanya kami dapat berharap. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau melalui firman yang kami renungkan bersama. Kami rindu kami boleh melihat pribadi yang sanggup menopang segala kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tundukkanlah hati kami Tuhan. Siapkan diri kami agar Roh Kudus dapat berkata-kata, berbicara kepada setiap kami. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Selamat pagi jemaat sekalian. Senang sekali boleh kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dari atas mimbar ini. Bapak Ibu, pada hari ini kebaktian kita diawali dengan penyalaan lilin, menandakan bahwa kita memasuki masa Advent. Masa Advent adalah masa di mana kita menyiapkan hati untuk merayakan Natal. Kata Advent dari bahasa Latin Adventus artinya kedatangan. Kita memperingati kedatangan Kristus Yesus yang telah lahir sebagai seorang bayi di Bethlehem. Advent juga bermakna bahwa kita memiliki pengharapan akan Kristus yang datang kembali. Menyambut setiap orang yang beriman dan percaya kepadanya di akhir zaman ini. Dengan kata lain, sesungguhnya saat ini kita sedang menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Advent, masa penantian dan juga masa yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itulah pada pagi hari ini kita merenungkan satu tema, menanti di dalam pengharapan. Yang menjadi dasar daripada perenungan kita pada hari ini adalah dari Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca bagian ini, kita akan membaca dengan bertanggapan. Kaum bapak silakan membaca ayatnya yang ke-14, kaum ibu, kaum wanita membacakan ayat yang ke-15 dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Kaum ibu silakan. Ayat 16. Maaf, saya yang bacakan ya. Saya harap suara saya cukup jelas ya. Dari sini ini suaranya agak keras Bapak Ibu. Mungkin ini karena sound system yang baru ya. Baik, saya akan bacakan ayat yang ke-16. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang menjadi pelaku firman. Bapak Ibu sekalian, berbicara soal menanti, mengingatkan saya akan 12 tahun yang lalu, ya, saya menantikan kelahiran anak pertama saya, Nathan. Ya. Dan kemudian 2 tahun kemudian, tepatnya sekitar 20 bulan kemudian, adiknya John lahir di tahun 2014. Bapak Ibu sekalian,
kelahiran daripada kedua putra saya ini mempunyai kisahnya dan keunikannya masing-masing. Anak pertama kami harapkan bisa lahir secara normal sebagaimana pasangan-pasangan yang lainnya. Karena itu istri saya rajin senam hamil. Saya antar dia setiap bulan begitu ya. Dan kemudian satu waktu ketika dia bilang, wah ini sudah mau deket hari kelahiran. Ya, dia senam-senam sendiri di rumah, air ketubannya pecah. Ya, ketubannya pecah ya. Dan kemudian kami pun segera ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, kami menunggu di sana ya. Yang pernah pernah menemani atau pernah kelahiran selalu ditanya bukaan berapa ya. Agak lupa-lupa sedikit karena sudah 12 tahun yang lalu ya. Ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian sampai 20 jam ya. Si Nathan ini nggak mau nongol-nongol. Ya. Istri saya sudah teriak-teriak gitu ya. Aduh, akhirnya dia terakhir bilang, dokter saya nggak kuat, disesar saja dokter. Akhirnya yang awalnya rencananya mau sesar, salah, mau normal jadinya sesar. Ya. Segera istri saya ya yang sudah lemes karena semalaman nggak tidur begitu ya. Dia duduk di atas kursi roda kemudian didorong masuk ke kamar operasi. Dan kemudian terpikir oleh saya, wah operasi ya mungkin waktunya agak lama. Saya bisa pulang dan saya bisa bersih-bersih. Kemarin air ketuban yang pecah itu airnya belum saya bersihkan begitu ya. Saya berpikir demikian ya. Saya share di grup BB keluarga saya, zaman itu masih BB ya. Tiba-tiba kakak saya telepon, kamu jangan kemana-mana. Itu operasi sesar itu cepat. Ya, kamu stay di situ, jangan pulang dulu. Begitu kakak saya selesai menelpon, tiba-tiba dari ruang operasi ada teriakan, Bayi Cheng Lison, Bayi Cheng Lison. Terus saya mikir, siapa yang dipanggil ya? Oh, saya lupa, nama saya kan Cheng Lison ya, ini bayi saya. Ya, akhirnya itu si Nathan ya. Itu pertama kali saya menggendong si Nathan. Saya ingat yang foto itu Cik Cuncun ya, waktu itu Cik Cuncun nemenin saya. Dan kemudian 2 tahun kemudian ketika anak yang kedua itu ya akan lahir, istri saya sudah nggak senam hamil lagi karena apa? Sudah tahu bakalan sesar ya, nggak usah senam-senam ngapain gitu ya, nggak mau lewat pintu, dia mau lewatnya jendela gitu ya. Maka istri saya pun siap-siap ya, waktu mau operasi, ya, dia sudah berdandan. Pagi-pagi saya antar dia ya berdandan gitu ya. Saya mau lahiran dengan cantik hari ini kata dia. Ya, kemudian sampai di rumah sakit, suster menyiapkan segala sesuatunya ya. Dan saya juga siap-siap karena belajar dari sebelumnya semua sandal, semua sepatu itu saya simpan begitu ya. Kemudian setelah ditanya suster, sudah siap ke ruang operasi? Siap suster. Loh sandalnya mana? Oh sudah diberesin sama suami saya. Jadi istri saya masuk ke ruang operasi dengan ciaka. Gak pakai sandal gitu ya. Terlalu siaga saya waktu itu. Dan kemudian saya pikir wah seperti yang sebelumnya ya. Bakalan cepet ini keluarnya. Ditunggu-tunggu dokternya belum datang. Istri saya sudah di dalam, saya nungguin 10 menit, 20 menit, hampir sejam. Baru dipanggil, Bayi Cheng Lison, Bayi Cheng Lison. Kali ini saya aware ya, ini bayi saya sudah lahir dan lahirlah anak kedua, John. Keduanya ya penuh kisah yang mungkin unik dan berbeda. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ketika menantikan kelahiran seorang bayi, ada hal yang sama, yaitu kita penuh pengharapan bahwa bayi yang lahir akan bayi yang sehat. Istri saya sebelum melahirkan ngingetin saya, nanti kalau gendong pertama kali coba dihitung jarinya ya, lengkap enggak ya? Bener 5 enggak ya? Saya mau hitung tapi di bedong enggak bisa kelihatan. Ya. Tetapi itulah pengharapan kita. Ketika kita memiliki seorang bayi, kita memiliki seorang anak, dia akan menjadi anak yang sehat.
anak yang cerdas, anak yang mengasihi orang tua, dan ibunya juga sehat ketika melahirkan. Menanti pastinya memiliki sebuah pengharapan. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah konteks yang kita bisa pelajari dari kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Bagian yang kita baca tadi. Bahwa bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada masa itu mereka dibuang ke Babel oleh karena ketidaktaatan mereka, karena hati yang serong dari Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirimkan kerajaan Babel untuk menyerang mereka, menangkap, menawan, dan membuang mereka ke negeri Babel. Dan karena mereka ada di dalam pembuangan, ada satu harapan. Satu waktu mereka akan pulang kembali ke tanah air mereka, ke tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Dan itulah yang Tuhan katakan di ayat 16, bahwa Yehuda akan dibebaskan. Itu adalah janji Tuhan, dan mereka pun menantikan janji Tuhan itu dengan penuh pengharapan. Dari bagian yang kita baca dan renungkan tadi, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama belajar bagaimana agar kita dapat menanti di dalam pengharapan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita dapat menanti dengan penuh pengharapan oleh karena kita tahu dan kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang setia kepada janjinya. Kita memiliki Allah yang setia kepada janjinya. Di ayat ke-14 di situ dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janjiku yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Bapak Ibu sekalian, inilah pernyataan daripada Allah bahwa Dia akan menepati akan janjinya. Dan Bapak Ibu sekalian, janji apakah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Yehuda, kepada Israel? Paling tidak ada dua hal, dua janji sebenarnya yang akan digenapi oleh Tuhan. Yang pertama, bahwa bangsa Israel akan pulang kembali dari tanah pembuangan. Seperti di ayat 16, Yehuda akan dibebaskan. Saya boleh katakan ini adalah penggenapan jangka pendek. Setelah sekian lama bangsa Israel dibuang ke Babel, dan akan tiba saatnya mereka akan kembali lagi ke tanah perjanjian. Dan yang kedua, janji yang kedua adalah janji penggenapan akan sesuatu yang lebih panjang lagi. Akan datangnya Mesias, Yesus Kristus, yang tidak hanya membebaskan bangsa Israel tetapi seluruh umat manusia dari kungkungan dosa. Inilah janji Allah yang akan digenapinya. Dan kedua janji ini kita kenal dengan nubuatan ganda. Nubuatan yang ditujukan kepada bangsa Israel, bahwa khususnya bangsa Yehuda, bahwa mereka akan pulang kembali ke tanah mereka. Tetapi juga di sisi yang lain bagi seluruh umat manusia, bahwa kita akan dibebaskan dari dosa. Dan itulah janji yang akan Tuhan penuhi bagi setiap kita. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, penggenapan janji Tuhan ini ya ditandai dengan tumbuhnya tunas keadilan bagi Daud. Ya. Kata tunas, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu bacanya ini semek, ya. Semek. Apa itu semek atau tunas? Tunas ini adalah menunjukkan sesuatu yang tumbuh, ya, dengan perlahan-lahan, tetapi pasti. Bukankah sebuah tunas itu berasal dari sebuah benih, ya, yang ditanam yang tidak kelihatan, ya.
Dan kemudian secara perlahan-lahan benih itu akan tumbuh. Dan semakin besar, dan semakin besar. Dan sesungguhnya demikianlah Bapak Ibu sekalian, Tuhan menggenapi akan janjinya bagi setiap kita. Seolah-olah bahwa janji Tuhan itu tidak terlihat, nampak lambat, tetapi yang pasti Tuhan akan menggenapi akan janjinya. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang bisa kita teladani bagaimana dia melihat janji Allah yang digenapi bagi dia walaupun tampaknya lambat, namun janji itu pasti. Tokoh itu adalah Abraham. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian 12, Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dari dia akan lahir keturunan bangsa yang besar. Namun demikian sampai Sarah istrinya berumur lanjut, dia tidak mendapatkan keturunan. Tidak ada satu anak pun yang lahir dari rahim Sarah. Di ayat ke-15 Abraham sempat ragu akan janji Allah, bahkan dia mengatakan mungkin dari Eliezer pembantunya itulah keturunannya akan lahir. Tetapi Allah berkata, tidak, dari Sarah inilah keturunanmu akan seperti bintang di langit, tak terhitung jumlahnya. Sampai akhirnya di ayatnya yang ke-5 pasal yang ke-21. Ketika Abraham berusia 100 tahun, barulah Sarah melahirkan seorang anak bernama Ishak. Dan dari Ishak lahir Esau dan Yakub. Dan dari Yakublah bangsa Israel. Bangsa yang dijanjikan Allah. Umat yang dijanjikan Allah itu muncul. Perlu waktu yang lama. Kadang timbul keraguan bagi Abraham. Walaupun dia dikatakan bapak orang beriman, dia pun sempat ragu apakah benar Tuhan menepati janjinya. Bahkan dia menggunakan caranya sendiri, ya, menuruti akan Sarah untuk menikahi Hagar. Namun Tuhan menepati akan janjinya. Dari Abraham muncul keturunan-keturunan bangsa yang besar. Oleh karena itulah penulis Ibrani menunjukkan kepada kita. Karena karena iman ia Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia Allah yang telah memberikan janjinya itu setia. Abraham tahu Allah adalah Allah yang setia. Walaupun memerlukan proses yang begitu panjang, namun satu waktu janji itu akan dipenuhinya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Adakah janji Allah yang sedang engkau nantikan? Apakah saat ini secara pribadi engkau bergumul? Kondisi ekonomi yang tidak mudah saat ini. Ya. Pergumulan keluarga. Bagaimana merawat, bagaimana mendampingi anak-anak di generasi saat ini yang tidak mudah, yang penuh dengan tantangan. Mungkin saat ini Anda merasa tidak ada jalan keluar. Semuanya nampak kabur dan tidak jelas. Tapi ingatlah, ada Allah yang setia, Allah yang akan menggenapi janjinya. Ketika saat ini Anda sedang bergumul, ingatlah apa yang sudah Allah lakukan di masa yang lalu. Dia sudah banyak melakukan banyak hal, menggenapi akan janji-janjinya bagi engkau. Dan ingatlah,
satu waktu di dalam kesetiaannya Allah akan menepati janjinya. Dan hal yang kedua yang kita bisa lakukan di dalam penantian kita yang penuh dengan pengharapan, sesungguhnya pengharapan itu akan meneguhkan penantian kita. Pengharapan akan meneguhkan penantian kita. Di dalam penantian yang sulit itu, oleh karena ada harapan, kita sanggup menjalaninya. Di ayat ke-15 di situ dikatakan, aku akan menumbuhkan, pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Tuhan menjanjikan akan munculnya tunas keadilan bagi Daud. Artinya dari keturunan Daud akan hadir Sang Mesias. Dan Sang Mesias itu akan melaksanakan keadilan dan kebenaran. Inilah karakter daripada Mesias yang akan datang itu. Dia adalah Allah yang adil. Mispat. Apa itu adil? Keadilan yang berasal dari Allah. Bukan keadilan manusia yang pilih kasih. Keadilan manusia yang timpang. Keadilan manusia yang bisa dibeli. Bukankah itu yang kita lihat pada masa kini? Keadilan manusia tidak dapat diandalkan. Selain keadilan, Sang Mesias juga adalah Sang kebenaran, Sedek. Artinya hidup sesuai dengan standar Allah. Kebenaran yang sesuai dengan standar Allah, bukan sesuai dengan standar manusia, karena kebenaran manusia sifatnya relatif. Dan bukankah itu yang terjadi pada masa kini? Kebenaran ditinjau dari sudut pandang siapa? Kalau kamu anggap benar, belum tentu aku anggap benar. Tetapi kebenaran Allah adalah kebenaran yang mutlak. Dan Sang Mesias yang kita nantikan, yang sifatnya adil dan benar, menunjukkan karakter Allah, karakter yang sempurna. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita. Karena kita memiliki Allah yang setia, kita memiliki Allah yang benar, Allah yang adil, kepadanya lah kita dapat berharap. Dan oleh karena kita memiliki pengharapan kepada Allah yang sempurna ini, kita dapat teguh di dalam penantian kita. Pengharapan itu seperti jangkar yang dapat menahan kita, memberikan kekuatan bagi kita ketika kita menantikan Tuhan menggenapi janjinya. Seperti yang disampaikan oleh Penatua Krisnadi tadi dan juga oleh Penatua Seseno, hari ini adalah Minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama ditandai dengan menyalakan lilin warna ungu. Ya. Tadi waktu saya datang ke sini saya pakai baju ungu, yang lain pakai pink. Yang dibilang saya salah dress code katanya ya. Yang salah mereka bukan saya ya. Masa Advent itu warnanya ungu Bapak Ibu ya. Saya sengaja pakai ungu ini bukan karena gaya-gaya ya, tapi memang ada maknanya. Warna ungu itu adalah tanda pengharapan. Lilin ungu melambangkan pengharapan. Pengharapan akan datangnya Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat, yang membuat kita bersuka cita. Namun demikian kita juga datang memahami kita perlu pertobatan di hadapan Dia. Dialah Allah yang selalu menepati janjinya. Dan oleh karena itulah, sesungguhnya ketika kita berharap kepadanya,
kita selalu akan mendapatkan kekuatan ketika kita menghadapi segala tantangan. Ini adalah George Mueller. Saya yakin ada sebagian kita mengenal beliau. Beliau adalah seorang tokoh kekristenan di abad ke-19. Beliau bukan orang kaya, tetapi dari tangan pelayanan beliau, dia telah melayani seumur hidupnya 10.000 anak yatim piatu di panti asuhan yang dia layani. Dia adalah seorang yang penuh dengan iman dan seorang pendoa syafaat yang kuat. Dalam sebuah kutipannya dia berkata, pengharapan pada Tuhan adalah kunci untuk melihat tangannya yang bekerja. Pengharapan itu menjadi kunci untuk melihat tangan Tuhan yang bekerja. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pernah ikut sekolah minggu pasti pernah dengar cerita George Mueller. Bagaimana ketika dia mengelola akan panti asuhannya, ya, satu waktu bagian dapur mengatakan sudah tidak ada makanan. Ya. Tetapi George Mueller tetap mengumpulkan anak-anak. Dia berdoa. Dia bukan berdoa, Tuhan kirim saya makanan. Tetapi dia berdoa, Tuhan kami bersyukur untuk makanan yang akan Engkau sediakan bagi kami. Dan tidak lama kemudian ada makanan yang tersedia bagi dia. George Mueller dengan imannya, dengan doanya, dia melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Oleh karena apa? Oleh karena dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sepanjang pelayanannya dia tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Dia hanya meminta, memohon kepada Allah. Dan Allah memenuhi akan kebutuhannya. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapak Ibu sekalian, siapakah yang kita nantikan dalam hidup ini? Adakah kita menantikan pertolongan daripada orang lain? Adakah kita mengharapkan ada kekuatan yang menopang kita? Ingatlah, ketika kita kembali kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, masihkah kita memiliki pengharapan di dalam Allah? Jika Yesus Kristus rela meninggalkan surga yang mulia, lahir di kandang yang hina. Di antara kita nggak ada yang lahir di kandang kan? Yesus raja di atas segala raja, lahir di kandang. Dia mengorbankan akan kemewahan surga. Rasul Paulus mengatakan dia mengosongkan dirinya. Ya, harusnya dia Allah, dia menjadi manusia yang terbatas. Dan tidak itu saja, dia mengorbankan dirinya menderita di atas kayu salib. Allah yang demikian luar biasa. Tidakkah kepada dia kita sanggup memberikan akan pengharapan kita kepada dia? Pergumulan yang kita hadapi, penderitaan yang kita alami, tidak melebihi akan pengorbanan yang Kristus rasakan. Penderitaan yang dia rasakan di atas kayu salib. Tuhan sudah melewati yang lebih daripada apa yang kita alami. Bapak Ibu sekalian, jika kita sedang bergumul, kita menghadapi kesulitan, ingatlah ada Allah yang kepadanya kita dapat berharap. Di dalam penantian kita, di dalam pengharapan, marilah kita mengingat bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dia akan menggenapi janjinya. Dan kepadanya kita dapat berharap. Dan ketika kita berharap kepadanya, kita dapat menanggung segala pergumulan yang ada. Kita diteguhkan di dalam penantian kita.
Ada sebuah kutipan mengatakan harapan sejati adalah mempercayai Allah walaupun kita tidak bisa melihat jalannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini di tengah-tengah pergumulan Anda belum melihat jalannya. Namun marilah kita datang kepada Dia. Karena Dialah sumber pengharapan kita yang sejati. Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kepada Kristus adalah pengharapan kita kepada Dia. Iman kepada Kristus adalah melihat sesuatu yang saat ini belum nampak. Namun kita tahu Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam segala pergumulan yang ada, marilah kita tetap percaya kepadanya. Marilah kita datang kepada Dia di dalam doa-doa kita, di dalam pergumulan yang ada. Mari kita merenungkan kembali Allah yang setia itu, Allah yang dengan penuh pengharapan itu. Saya mengajak kita menyanyikan lagu ini, Hatiku Percaya. Saat ini mungkin kita tidak melihat jalan Tuhan, kita tidak memahami akan rencananya. Namun ingatlah, Dia Allah yang memenuhi akan janjinya. Dan kepadanya kita dapat berharap. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Singar akan menyanyikan lagu ini. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian berdoa kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia di dalam segala pergumulan yang engkau hadapi. Saat ini mungkin engkau tidak melihat jalannya, namun ingatlah Dia Allah yang setia, Allah yang menggenapi akan janjinya. Dan Dialah Allah yang kepadanya kita dapat berharap.
Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau, Allah tunas Daud, yang membawa keadilan dan kebenaran bagi dunia. Ketika dunia ini tidak dapat kami harapkan, kami memiliki Allah yang setia, Allah yang menggenapi setiap akan janjinya. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau berharap selalu kepada Engkau. Mungkin saat ini kami belum melihat jalan-Mu, saat ini kami belum mengerti rencana-Mu, namun kami akan tetap percaya kepada-Mu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya,